Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzul Adin dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 2, nomor induk 12081, asal sekolah SMA Negeri 15 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 semester 1 seni budaya, yaitu teori dasar musik. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian musik. Di sini saya menyantumkan pengertian musik dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu pengertian musik menurut KBBI, yaitu musik adalah bunyi-bunyian yang ditangkap oleh indera pendengar. Kemudian musik adalah suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan unsur pendukungnya. Musik adalah segala sesuatu yang dihasilkan secara sengaja yang disajikan sebagai musik baik oleh seseorang maupun sekumpulan manusia. Selanjutnya, pengertian musik menurut M. Soeharto dalam buku Kamus Musik. Musik adalah pengungkapan hati melalui gagasan bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, harmoni, dan unsur pendukung lainnya. Berikutnya yaitu pengertian musik menurut Wikipedia, yakni musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Dari beberapa sumber, pengertian musik yang sudah saya jelaskan tadi dapat saya simpulkan yaitu pengertian musik menurut saya. Musik adalah karya seni berupa bunyi atau suara yang bisa mengungkapkan isi hati atau gagasan dari penciptanya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik adalah elemen-elemen musik, atau bisa juga diartikan sebagai segala hal yang terkandung di dalam musik. Unsur musik yang pertama yaitu melodi. Melodi adalah rangkaian beberapa nada yang bergerak secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan seperti pada gambar yang sudah saya lampirkan. Atau bisa juga diartikan sebagai sekumpulan nada yang dimainkan secara bergantian. Unsur musik yang kedua yaitu harmoni. Harmoni adalah rangkaian nada yang bergerak secara vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah. Bisa juga diartikan sebagai sekumpulan nada yang dimainkan secara serempak, sehingga menghasilkan sebuah nada yang selaras. Selanjutnya yaitu ritme. Ritme adalah durasi, atau bisa juga disebut sebagai panjang pendeknya suatu bunyi, suara, maupun nada. Contoh dari ritme adalah seperti dua ketukan, 1/4 ketukan, satu ketukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah irama. Irama adalah sekumpulan dari ritme. Jadi, nada yang sudah memiliki panjang atau pendek dikumpulkan menjadi irama. Berikutnya yaitu tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu atau permainan musik. Secara sederhana, tempo bisa diartikan sebagai kecepatan lagu. Ada banyak sekali tempo yang ada di seni musik ini. Saya sudah menyantumkan beberapa contohnya seperti largo yang artinya lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali, dan rubato yaitu berubah-ubah yang biasanya terdapat pada musik klasik. Baik, yang selanjutnya adalah dinamika. Dinamika adalah keras lembutnya permainan musik. Di sini saya sudah menyantumkan beberapa contoh atau simbol dari dinamika, yaitu ada P atau bisa disebut dengan piano yang artinya lembut.
Kemudian F forte yang artinya keras. MP atau singkatan dari mezzo piano yang artinya agak lembut. MF mezzo forte artinya agak keras. FF fortissimo sangat keras. PP pianissimo artinya sangat lembut. Kemudian ada lagi crescendo, yaitu dari lembut menjadi keras. Kemudian descrescendo, yaitu dari keras menjadi lembut. Kemudian mezza di voice, yaitu dari lembut menjadi keras, kemudian menjadi lembut dalam satu frase. Atau ini biasanya terdapat di musik klasik. Berikutnya ada yang namanya birama. Birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Atau bisa juga disebut sebagai ruang pembatas. Sebagai contoh, di gambar terdapat 4/4 yang artinya ada 4 ketukan dalam satu birama itu yang nilainya 1/4. Kemudian 3/4 yaitu terdapat 3 ketukan yang masing-masing nilainya 1/4 dan selanjutnya. Selanjutnya adalah nada. Nada adalah sekumpulan bunyi atau suara yang memiliki frekuensi tertentu, atau bisa juga diartikan sebagai tinggi rendahnya bunyi atau suara. Berikutnya yaitu notasi. Notasi dibagi menjadi 3, yaitu notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Notasi angka adalah menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang biasanya disebut sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian jika notasi huruf adalah seperti C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian untuk notasi balok adalah seperti yang terdapat pada gambar. Yang selanjutnya adalah tanda kunci atau clef. Tanda kunci atau clef ini adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada yang berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu adalah contoh tanda kunci atau clef dari nada C. Selanjutnya adalah alterasi, atau bisa juga disebut sebagai tanda eksidental, yaitu tanda yang digunakan dalam musik untuk mengubah nada, sehingga nada tersebut bisa naik maupun turun. Sebagai contoh, pada gambar yaitu terdapat sharp atau crash yang artinya menaikkan setengah nada. Kemudian terdapat flat atau moll yang artinya menurunkan setengah nada, dan seterusnya. Baik, yang berikutnya ada timbre. Timbre merupakan kualitas atau bisa juga disebut dengan warna bunyi. Timbre ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sumber bunyi dan bagaimana sumber bunyi tersebut bergetar. Sebagai contoh pada gambar yaitu terdapat garpu tala, suara manusia, kemudian biola, semuanya tidak memiliki bentuk yang sama atau tidak memiliki warna bunyi yang sama. Itulah yang disebut dengan timbre. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.